Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini kembali mengangkat topik industri tekstil ya. Saya tidak bosan-bosan mengangkat industri tekstil ini karena inilah masalah yang sangat kasat mata ya terkait dengan sektor real kita. Dan saya sebagai ekonom merasa pemerintah juga kurang melakukan antisipasi kebijakan-kebijakan untuk menangani masalah ini. Alih-alih dari masalah ini kita ribut soal naruh duit bank, bagaimana dia dikucurkan. Padahal ini adalah salah satu persoalan yang mungkin mendesak sekali diselesaikan. Nah, saya pilih berita dari kompas.com. Sebenarnya Kontan juga memberitakan hal ini. Judulnya PHK massal hantui industri tekstil, tertekan produk impor yang lebih murah. Tayang di Kompas tanggal 19 September siang ya, hampir jam 2. Ini ada gambar ilustrasi pabrik tekstil. Nah, beritanya begini, sekali ini sumber beritanya dari alumni sebuah perguruan tinggi ikatannya. Ikatan Alumni Institut Teknologi Tekstil, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil IK Tekstil, menyuarakan keresahan atas maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik di industri tekstil dan produk tekstil nasional (TPT) ya, tekstil dan produk tekstil. Ketua Umum IK Tekstil, jadi IK tadi alumni dari Institut Teknologi Tekstil ya, ada alumninya, Ikatan Keluarga alumninya. Nah, ini ketuanya Riyadi Maryadinata mengatakan PHK kali ini tidak hanya menimpa pekerja level operator, tapi juga tenaga ahli hingga manajemen menengah. Ini informasi yang saya kira bagus dari Kompas. Jadi kita jangan membayangkan yang kena itu hanya operator yang ada foto-fotonya keluar dan masuk pabrik, tapi juga tenaga ahli hingga manajemen menengah. Nah, dikutip pernyataannya, anggota kami yang merupakan profesional juga ikut terdampak. Kami tengah menganalisa akar masalah penutupan pabrik melalui masukan dari koordinator wilayah DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, itu daerah-daerah tekstil ya, ujarnya dalam keterangan resmi. Menurut Riyadi, masalah utama terletak pada sulitnya penjualan produk dalam negeri akibat banjir impor, baik legal maupun ilegal. Nah, seperti itu ya. Harga produk lokal dinilai sulit bersaing karena biaya produksi di Indonesia lebih tinggi sekitar 35-40% dibanding barang impor. IK Tekstil juga mencatat sejumlah faktor lain yang menekan daya saing industri seperti biaya energi, sumber daya manusia, logistik, hingga budaya kerja di internal perusahaan. Ya tadi ya, impor legal maupun ilegal, dan saya kira yang ilegal itu yang harusnya segera diatasi. Nah, kemudian ada faktor biaya energi yang mahal dari sisi tekstil, dan masih diakui juga bahwa SDM-nya mungkin perlu ditingkatkan, logistiknya juga perlu. Nah, di sini diberitakan juga dari informasi dari IK ini tadi, dari Ketua Umum IK Tekstil ini, banyak alumni justru berkarir di luar negeri karena industri TPT di negara lain tengah berkembang. Jadi saya sedikit tambahkan ya, pada suatu kesempatan saya menyampaikan sebagai ekonom itu betapa porsi industri tekstil di dalam industri manufaktur, dan dia satu dari 16 subsektor industri manufaktur ya, yang betul-betul turun secara perlahan tapi pasti ya. Dari dulu kita mencapai belasan persen dari total industri manufaktur non migas ya, berangsur-angsur menjadi 1 digit, dan sekarang ini hanya di kisaran 4%. Jauh banget ya. Nah, itu contohnya, dan memang pertumbuhannya juga landai, kadang bahkan kontraksi. Nah, saya baca lagi, Riyadi menambahkan masuknya investasi asing, terutama dari Cina, belum cukup menahan laju PHK dan penutupan pabrik di dalam negeri. Ini dari perspektif Riyadi sebagai ketua ikatan alumni ya,
Ya sebenarnya nggak masalah buat dia nih dengan cara ini kan, investasi Cina masuk di industri tekstil, tapi itu tidak juga mampu menampung PHK. Nah kalau dari sisi kami ekonom itu sudah mengatakan ini juga sebenarnya nggak tepat. Ya nggak mesti meminta modal asing karena kita itu cukup kuat ya, sudah di tekstil pernah kuat sekurang-kurangnya begitu. Sehingga kalau buka pintu lebar-lebar untuk investasi asing di industri tekstil juga bukan pemecahan sebenarnya. Tapi umpama itu pun terjadi, Riyadi bukan umpama ya, sudah terjadi, Riyadi mengatakan itu juga tidak menyerap tenaga kerja. Nah, di sisi lain, Ketua Umum ini narasumber yang lain dari berita ini, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman, meminta Kementerian Perindustrian transparan dalam mengumumkan perusahaan penerima kuota impor beserta besarannya. Nah, ini straight ini ya, usulannya sudah to the point ini. Jadi gelisah di kalangan pengusaha ini sudah bahwa ini tidak fair lah, yang terima kuota siapa, maka minta diumumkan terbuka. Nah, ini dikutip nih, kalau tidak transparan, kejadian di sektor benang dan kain akan terulang. Data BPS menunjukkan impor benang dan kain terus naik 5 tahun terakhir, sementara produsen dalam negeri justru gulung tikar, katanya. Meskipun demikian, Nandi menyambut baik terbitnya Permendak 17/2025 yang mewajibkan importir umum diverifikasi untuk memperoleh kuota impor. Ia menilai aturan ini bisa menjadi peluang bagi industri kecil, terutama konveksi jadi. Jadi ada juga positifnya dari sisi Nandi, dari pengusahanya. Nandi pun mengusulkan agar kuota impor pakaian jadi dan produk tekstil lainnya, ada kodenya, kode harmonized system ya. Harmonized system ini HS, kode bea cukai itu. Kode barang 61, 62, 63 jadi 2 digit. Dibatasi maksimal 50.000 ton per tahun. Jadi konkret nih usulannya pengusaha nih. Nah, dibatasi, bukan tidak boleh sama sekali ya. Tapi tadi persoalannya jangankan dibatasi, ini tidak dibatasi saja ketambahan impor ilegal. Impor ilegal itu macam-macam, bisa karena memang penyelundupan murni karena kita wilayahnya terlalu luas, bisa juga pemalsuan dokumen ya, jumlahnya ditambahkan dengan yang ilegal, semacam itu. Produksi dalam negeri ini informasinya dari ini lagi, sudah mencapai 2,8 juta ton per tahun dengan kapasitas ekspor sekitar 500.000 ton dan konsumsi domestik 2 juta ton. Artinya kapasitas nasional sebetulnya sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri, pungkasnya. Nah, saya tambah sedikit komentar, saya sendiri termasuk berpendapat untuk industri tekstil ya dan produk tekstil ini, keberpihakan pemerintah, ketegasan aturan pemerintah itu sangat diperlukan. Jadi untuk menolongi mereka yang paling utama saat ini jangka pendek itu adalah membatasi impor dan mengawasi impor ilegal. Itu dulu yang paling utama ya. Supaya sekurang-kurangnya kalaupun belum bisa bersaing kuat di pasar luar negeri, sebenarnya juga untuk hal-hal tertentu kita masih bersaing. Umpama kurang bisa bersaing, minimal di dalam domestik kita mengamankan mereka. Nanti perlahan-lahan si industri tekstil ini bisa rebound lah, bisa bangkit kembali karena sudah ada pasar dalam negerinya. Karena habitatnya pengusaha itu kalau ada kesempatan, ada kelonggaran, mereka juga akan melakukan perbaikan metode produksi, efisiensi, mungkin juga dia punya sumber daya untuk meningkatkan keterampilan SDM-nya, lalu dia juga mulai bisa investasi pada mesin-mesin. Tapi kalau dalam kondisi di mana hasilnya itu untuk menutup biaya variabel saja tidak masuk, kadang rugi, itu maka tidak mungkin dia melakukan pengembangan. Jadi saya pada waktu 2 minggu yang lalu menjadi narasumber di satu acara asosiasi tekstil ya, mendapat informasi dari mereka di forum itu bahwa kami ini Pak, usahanya sekarang cuma bertahan. Saya sebagai ekonom sedih banget dengar itu ya. Saya ini ada satu orang pengurus, yaitu pengusaha menengah, bukan kecil sebenarnya. Saya ini generasi ketiga gitu. Saya tidak yakin anak saya nanti akan melanjutkan di industri ini. Jadi ini industri yang sebetulnya sudah panjang sejarahnya di Indonesia. Mudah-mudahan
berbagai aspirasi dari kawan-kawan pelaku maupun tadi alumni tadi didengar oleh pemerintah. Dan salah satu yang ditunggu-tunggu juga adalah soal pengesahan RUU tekstil ya. Itu tentu mudah-mudahan juga pasal-pasalnya seperti yang diaspirasikan oleh para pelaku itu. Nah, para pemirsa, saya sampaikan terus ini berulang kali agar ini menjadi perhatian kita semua, karena industri ini menurut datanya itu kita menyerap sekitar 3,5 juta loh pekerja. Kalau itu pelan-pelan setiap tahun berkurang, ya kita tidak tahu mereka pindahnya bisa ke sektor apa lagi, sehingga masalah ketenagakerjaan kita pun akan bertambah pelik.